Gejolak pasar baru-baru ini yang dipicu oleh Blue Owl Capital memberikan studi kasus penting mengenai dinamika sektor private credit atau kredit swasta. Penurunan nilai saham perusahaan selama 11 hari perdagangan berturut-turut setelah keputusan strategis terkait salah satu dananya telah memicu kekhawatiran besar di seluruh pasar keuangan global saat ini. Analisis ini bertujuan untuk membedah peristiwa tersebut, menjelaskan konsep dasar kredit swasta, dan mengevaluasi berbagai interpretasi pasar yang muncul. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang risiko yang melekat, mekanisme operasional, dan signifikansi sektor ini dalam ekosistem investasi modern yang semakin kompleks dan saling terhubung. Peristiwa pemicunya adalah keputusan Blue Owl Capital untuk menghentikan sementara penarikan dana triwulanan dari salah satu dananya yang bernilai 1,6 miliar dolar. Dalam industri manajemen aset, tindakan ini dikenal sebagai gating. Keputusan ini secara langsung menyebabkan hilangnya kepercayaan investor dalam jangka pendek yang sangat signifikan. Reaksi pasar ini kemudian meluas, menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas sektor kredit swasta secara keseluruhan. Untuk memahami implikasinya, kita harus mendefinisikan apa itu private credit. Kredit swasta adalah bentuk pembiayaan di mana dana investasi non-bank memberikan pinjaman langsung kepada perusahaan tanpa melalui perantara perbankan konvensional yang tradisional. Berbeda dengan obligasi publik atau pinjaman bank konvensional, instrumen ini tidak diperdagangkan di pasar terbuka, sehingga bersifat tidak likuid. Karakteristik utamanya adalah tenor jangka panjang dan struktur yang disesuaikan secara khusus dengan kebutuhan peminjam. Sifat tidak likuid ini menjadi faktor kunci dalam memahami risiko penarikan dana. Karena sifatnya yang tidak likuid, mekanisme seperti gating merupakan alat manajemen risiko standar untuk melindungi nilai aset dana dari penjualan paksa atau fire sale saat terjadi gejolak pasar. Tanpa gating, manajer aset mungkin terpaksa menjual aset dengan harga murah demi memenuhi permintaan penarikan dana massal. Kepanikan ini ternyata tidak terbatas pada Blue Owl saja. Perusahaan investasi Eropa terkemuka seperti EQT, Partners Group, dan CVC Capital Partners juga mengalami penurunan nilai saham yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya efek penularan atau contagion effect yang didorong oleh kekhawatiran spesifik para investor terhadap sektor tersebut. Sentimen negatif ini diperburuk oleh kekhawatiran mengenai pelemahan di sektor perangkat lunak atau software. Banyak dana kredit swasta memiliki eksposur besar ke perusahaan teknologi yang dibiayai melalui skema leverage buyout. Adanya potensi perlambatan di sektor teknologi ini menimbulkan kekhawatiran akan peningkatan resiko gagal bayar di masa depan. Potensi kegagalan bayar ini dapat menggerus nilai portofolio pinjaman swasta secara signifikan. Ketika perusahaan peminjam kesulitan menghasilkan arus kas, kemampuan mereka untuk membayar bunga dan pokok pinjaman terganggu. Inilah yang membuat investor khawatir bahwa valuasi aset dalam dana kredit swasta mungkin tidak seakurat yang dilaporkan. Dua narasi utama muncul untuk menjelaskan reaksi pasar yang ekstrim ini. Pertama, seperti yang dikemukakan oleh analis Bank of America, kepanikan ini lahir dari kurangnya pemahaman tentang apa itu private credit. Dari sudut pandang ini, gating bukanlah sinyal bahaya, melainkan sebuah prosedur manajemen likuiditas yang wajar. Sebaliknya, pandangan kedua memperingatkan adanya potensi gelembung atau bubble yang lebih luas di pasar kredit swasta. Pertumbuhan pesat sektor ini selama dekade terakhir yang didorong oleh lingkungan suku bunga rendah mungkin telah menyebabkan valuasi yang berlebihan dan penumpukan risiko yang tidak berkelanjutan di banyak portofolio. Menurut pandangan kritis ini, peristiwa Blue Owl bisa menjadi sinyal awal dari sebuah koreksi pasar yang lebih besar dan menyakitkan. Jika suku bunga tetap tinggi, beban utang bagi perusahaan yang meminjam dari dana kredit swasta akan semakin berat, yang pada akhirnya dapat memicu gelombang restrukturisasi utang secara massal. Peristiwa yang melibatkan Blue Owl Capital berfungsi sebagai uji tekanan penting bagi pasar kredit swasta global. Poin pembelajaran utamanya adalah adanya ketegangan inheren antara sifat aset kredit swasta yang tidak likuid dan jangka panjang dengan ekspektasi likuiditas instan dari para investor yang seringkali tidak realistis.
Reaksi pasar yang tajam, terlepas dari apakah itu didasarkan pada kesalahpahaman atau analisis risiko yang cermat, menyoroti sensitivitas investor terhadap potensi masalah likuiditas. Pada akhirnya, insiden ini menggarisbawahi pentingnya transparansi data, edukasi investor yang berkelanjutan, dan penerapan manajemen risiko yang sangat kuat dalam mengelola kelas aset ini. Sebagai kesimpulan, sektor private credit akan terus menjadi bagian integral dari sistem keuangan, namun peristiwa ini mengingatkan kita bahwa pemahaman mendalam tentang struktur likuiditas adalah kunci utama. Manajemen risiko yang proaktif dan komunikasi yang jelas kepada investor akan menentukan stabilitas jangka panjang dari industri yang terus berkembang ini.